silakan duduk. Assalamualaikum Bu. Salam. Assalamualaikum Bu. Salam, masuk duduk. Assalamualaikum Bu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Bu. Apa kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah sehat baik Bu. Nah, jadi hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember di jam 11 pagi. Insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan ini selama 45 menit. Sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mungkin ada yang ingin memimpin berdoa? Saya Bu. Sinta atau Baby? Saya dulu. Ya baik teman-teman, sebelum kita memulai bimbingan kelompok kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya persilakan. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Adik-adik semuanya, untuk mengawali kegiatan bimbingan kita pada hari ini, kita perkenalan lebih dahulu ya. Iya Bu. Supaya kita bisa lebih mengenal satu sama lain dan akan menjadi lebih akrab dalam kelompok ini. Untuk format perkenalannya mungkin dari nama sama kelas ya. Dan bisa saya mulai dari saya sendiri ya. Iya Bu. Saya kira dari kita Bu. Saya duluan ya. Perkenalkan, nama saya Melina Devina, bisa dipanggil Meli. Selanjutnya mungkin dari teman-teman ya, Rima. Saya Rima Arinda dari kelas 12 IPA 1. Ya, selanjutnya Saya Bu. ya. Ya baik, perkenalkan. Nama saya Febri Putri Ardianti, biasa dipanggil Febri. Saya dari kelas 12 IPS 1. Saya Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Tri Mauliana, bisa dipanggil Mauli. Saya dari kelas 12 IPA 1. Ya. Bu. Perkenalkan, nama saya Sinta Melisa Fitri, saya dari 12 IPS 4. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Christian Lago, saya dari 12 baru 1. Oke, sudah kenalan semua ya? Sudah Bu. Baiklah, teman-teman semuanya, hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok, yang mana di tahap awalnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang pengertian dari bimbingan kelompok itu. Mungkin sebelumnya ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Apa itu Bu? Jadi saya jelaskan ya. Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan kelompok yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu adanya interaksi saling mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan, saran, dan sebagainya, di mana pemimpin kelompok menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat agar dapat membantu individu mencapai perkembangan yang optimal. Selanjutnya, apakah adik-adik sudah mengetahui manfaat, tujuan, serta fungsi dari bimbingan kelompok itu sendiri? Belum Bu. Oke, jadi di sini saya mau menjelaskan sedikit mengenai manfaat dari bimbingan kelompok itu ya. Jadi yang pertama itu manfaatnya itu yaitu memberi kesempatan yang luas untuk kalian ini berpendapat dan membicarakan berbagai hal yang terjadi di sekitarnya. Yang mana berpendapat itu boleh jadi bermacam-macam, ada yang positif dan ada yang negatif. Terus dapat memiliki pemahaman yang objektif, tepat dan luas tentang berbagai hal yang mereka bicarakan. Kemudian yang terakhir, menimbulkan sikap positif terhadap keadaan diri dan lingkungan mereka yang bersangkut paut dengan hal yang mereka bicarakan di dalam kelompok. Kemudian ada pun tujuan ya dari bimbingan kelompok ini, yaitu yang pertama untuk melatih siswa berani mengemukakan pendapat di hadapan teman-temannya. Terus yang kedua, melatih siswa dapat bersikap terbuka di dalam kelompok. Yang ketiga, melatih siswa untuk dapat membina keakraban bersama teman-teman dalam kelompok, khususnya
teman-teman di luar kelompok pada umumnya. Kemudian yang keempat, untuk melatih siswa dapat mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok. Kemudian yang terakhir ada melatih siswa untuk dapat bersikap tenggang rasa sama temannya ya. Kemudian ada fungsi dari layanan bimbingan kelompok itu. Yang pertama itu memberikan kesempatan yang luas untuk berpendapat dan memberikan tanggapan. Yang kedua, mempunyai pemahaman yang efektif, objektif, tepat dan cukup luas. Kemudian yang terakhir, menimbulkan sikap yang positif terhadap keadaan diri dan lingkungan mereka. Kemudian ada asas-asas dari bimbingan kelompok. Sini ada yang sudah tahu apa aja asas-asas dari bimbingan kelompok? Belum, Bu. Oke, jadi asas-asas bimbingan kelompok itu ada 4 ya. Yang pertama ada asas kerahasiaan, kemudian ada asas keterbukaan, ada asas kesukarelaan, dan ada asas kenormatifan. Jadi yang pertama asas kerahasiaan itu adalah yang mana para anggota harus menyimpan dan merahasiakan informasi apa yang dibahas di dalam kelompok, terutama hal-hal yang tidak layak diketahui oleh orang lain. Kemudian asas keterbukaan, yang mana pada asas ini anggota bebas dan terbuka mengemukakan pendapat, ide, saran tentang apa saja yang dirasakan dan dipikirkannya tanpa adanya rasa malu dan ragu-ragu. Kemudian yang ketiga ada asas kesukarelaan, yang mana hal yang di sini secara sukarela, tanpa malu-malu atau dipaksa untuk mengikuti bimbingan kelompok ini. Kemudian ada yang terakhir ada asas kenormatifan, yang mana pada asas ini semua yang dibicarakan dalam kelompok tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang sudah berlaku. Lalu pada bimbingan kelompok ini ada memiliki 4 tahapan ya. Yang pertama ada tahap pembentukan, ada tahap peralihan, ada tahap kegiatan, dan ada tahap pengakhiran. Yang mana yang saya lakukan ini adalah tahap pembentukan. Oke, mungkin sudah pada lemes ya, jangan ngantuk ya saya lihat. Lemes, Bu. Siang-siang Bu, jam makan siang Bu. Jadi mungkin kita lebih baik ice breaking dulu ya. Oke Iya, Bu. Bu. Maunya apa ngapain nih? Nyanyi atau tebak-tebakan? Ada yang mau joget? Atau nyanyi sama gerakan gitu? Nyanyi gerakan. gerakan, Bu. Tapi, Bu, nanti Lina, Bu. Kalau yang bikin Gerakannya, Bu, ya, Bu. mau lagu apa ini? Gimana Ibu aja? Ibu yang nentuin. Balonku, Bu. Enggak seru, Bu. Apa ya? Puncak gunung, Bu. Belum pernah tahu coba dijawab. Ayo lagu apa? Apa ya, Bu? Kebunku. Ayo lihat kebunku boleh. Bisa bikin gerakannya? Bisa, Bu, mungkin teman-teman sekalian. Bagus ya, Bu. Ini lihat kebun. Iya, kebunku ya. Udah ya, Bu. Mulai ya. Mungkin bikin gerakannya dulu. Siapa, Bu? Jadi teman-teman, nanti kita nyanyi lihat kebunku sambil gerakannya gini ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Ayo, bisa dimulai ya. Bisa, Ya. Semuanya harus begini kan Bu? Ya, Harus begini. Sebab dia tuh instruktur ya. Semuanya indah. Biar Nggak kita boleh ikutin lah, Bu. lemes kaki tangannya, matanya biar melek ya. Ya. Ibu. Ya, 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Dan semangat semua ya. Lagi Sekali lagi. Iya, Bu. Tapi lagunya ganti, mau lagu apa? Pelangi-pelangi. Oh, pelangi-pelangi ya. Tri lagi yang bikin Iya, Bu. gerakan. Iya,
pelangi kita begini ya. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Bisa kita mulai ya. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Terima kasih. Udah semangat semuanya? Sudah, Bu. Kurang, Bu. Lagi, Bu. Tebak-tebakan, Bu. Iya, tebak-tebakan, Bu. Lagi? Iya, Bu, sekali lagi. Mungkin tebak-tebakan ya sebentar ya. Ya, Bu. Udah mengerti caranya seperti apa? Belum. Bingung tebakannya apa, Bu, maksudnya? Jadi gini ya. Tebak-tebakannya seperti misalnya saya buah iya, Bu. berwarna merah bisa dimakan nah kayak gitu. Iya, benar. Iya, Bu. Berarti kita kayak ciri-cirinya gitu ya, Bu, ya? Ya. Paham, Bu? Mungkin bisa dimulai dari Sinta kali ya. Iya, Bu. Nanti saya nunjuk teman saya kan, Bu. Iya. Saya ini buah. Terus kulitnya ada corak-coraknya warna hijau. Dalamnya buahnya merah. Ya. Semongko. Semongko. Betul Bu Febri. Selanjutnya Febri lagi. Saya kira Sinta yang nunjuk enggak Boleh juga terserah sih. Saya aja deh, Bu, Iya. saya aja. Ini bebas ya, Bu? Iya. Saya adalah hewan. Baru kulit saya warnanya hitam sama putih. Sapi. Zebra. Sapi. Terbang, suka sama bunga. Sapi terbang. Sama-sama kupu-kupu. Hitam sama merah. Baca semuanya. Kumbang. Bangau. Kumbang. Iya, Bu, betul Lina, Bu. Lady Bird, Bu, bahasa Inggrisnya. Saya teman-teman. Flappy Bird. Saya makanan. Saya digoreng. Saya enak. Saya murah. Cimol. Gorengan. Bukan. Lebih Sanggar. spesifik. Apa yang digoreng? Sanggar. Jadi harusnya datar-datar gitu. Tempe. Tempe. Ya, betul. Kalau saya, Bu, ini buah. Buah. Ya. Terus tuh agak kecil. Terus tuh ada rambutnya. Rambutan. Ya, betul. Selanjutnya labu. Oke, dia adalah benda warnanya kuning, ada hijau-hijaunya, ada merah-merahnya, terus ada putih-putihnya gitu. Tempat isu. Ya, betul sekali. Tempat isu, Bu. Depan ibu, Bu. Ada saya yang tidak fokus ya. Oke, Bu. Oke, sekali lagi saya ingin bertanya apakah sudah siap? Kita akan memasuki tahap kegiatan. Siap, Bu. Oke, jadi di sini Ibu ingin menyampaikan materi mengenai mantap melanjutkan ke perguruan tinggi, yang mana di sini Ibu menggunakan media papan bimbingan, yang mana di dalam papan bimbingan ini terdapat kantong-kantong dan di dalamnya berisi materi-materi yang akan saya jelaskan nanti. Ada awannya, Bu. Iya. Tapi di salah satu kantong ini ada berisi pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang ada di dalam kantong lainnya. Oke, jadi udah siap semua nih? Siap, Bu. Jadi gini cara anggap memainkannya ya. Iya, Bu. Ibu jelasin, Bu. Saya ada menyediakan satu buah dadu, Ya. di mana kalian akan bergantian melemparkan dadunya. Terus yang mendapatkan angka tertinggi pada dadu ini, dia yang berkesempatan duluan untuk memilih kantong mana yang akan Ibu jelaskan pertama kali.
Udah mengerti? Mengerti, Bu. Oh ya. Nanti kita main dadu. Ya. Itu kita ke depan buka sendiri atau ibu yang bukakan? Ya saya bukakan ya Oh, supaya Bu. ya. Saya mau sekarang dulu, lebih baik kita mempimpa, Bu. Nanti mereka berebutan, Bu. Mau ngambil dadunya, Bu. Enggak. Oh ya, boleh yang duluan goncang ya. Ya. Ayo. Ini bisa dimulai sekarang ya. Iya, Bu. Mempimpa. Ayo teman-teman. Mempimpa ayung gamreng. Febri di luar. Gamreng. 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 Sulit. Sampai duluan tadi. Saya, Bu. Oh ini ya dadunya ya. 3, Bu. Ya selanjutnya yang kedua. Yang paling tinggi kan yang mau di luar. Oh. 3, Bu. 1. Maaf, maaf. 1. Jadi yang di luar ya, Bu. Ya. Yang mana? 1, Bu. Aduh, belum ada nih siapa. Ini biasa yang terakhir nih paling luar biasa nih, Bu. Nanya 1, Bu. Nah, oke. Terus yang tapi gimana nanti habis Nanti itu habis goncang ini goncang Oh, lagi. iya. Rino milih kantong yang mana? Mana ya, Bu? Kalau Bu saya bingung, Bu. Saya suka 3 sama 6. Teman-teman, bagusnya saya pilih yang mana ya? 6 bagi 3, 2. 2, Bu. Oke, 2. Satu. 2 aja, Bu. Dapat toga. 2 ya. Iya, Bu. Tapi sebelum saya membacakan materi apa dalam sini, saya ingin memberi penjelasan dulu apa sih perguruan tinggi itu. Oh, ya. Baik, Bu. Jadi perguruan tinggi itu adalah jenjang pendidikan formal setelah pendidikan menengah. Yang mana peserta didik di perguruan tinggi itu disebut dengan mahasiswa, sedangkan tenaga pendidik perguruan tinggi disebut dengan dosen. Kemudian di Indonesia perguruan tinggi bentuknya ada akademi, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Oke, itu secara singkatnya aja ya. Iya, Bu. Oke, saya buka yang dipilih oleh Rima tadi. Oke, ini ada materi proses penerimaan mahasiswa baru. Ada jalur SNPTN, ada jalur SBMPTN, dan yang terakhir ada jalur SMMPTN. Oke, saya akan menjelaskan ketiganya ini. Kim, sebelum saya jelaskan, ada yang tahu ini itu apa sih? Nggak tahu, Bu. Oke, jadi yang pertama ada jalur SNMPTN ya, yang mana jalur ini memungkinkan calon mahasiswa untuk bisa masuk PTN tanpa harus ikut ujian tertulis. Caranya dengan memperhitungkan nilai rapot atau prestasi selama sekolah, termasuk dengan non-akademik sebagai nilai tes ujian masuk. Kemudian selain nilai rapot, akreditasi sekolah juga jadi bahan pertimbangan untuk bisa mengikuti ujian SNMPTN, yang mana calon mahasiswa harus mendaftar ke panitia SNMPTN melalui sekolahnya. Biasanya proses ini didaftarkan oleh guru BK-nya yang ada di sekolah, dan peserta didik hanya tinggal menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan saja. Kemudian jalur ini juga sering dikenal dengan sebutan jalur undangan. Jalur ini diperuntukkan hanya untuk mereka yang lulus di tahun yang sama dengan pelaksanaan SNMPTN. Terus jurusan yang bisa dipilih maksimal ada 3 jurusan. Salah satu PTN yang dipilih wajib berada di wilayah yang sama dengan sekolah. Kemudian kuota yang diberikan untuk jalur SNMPTN adalah 20% dari total kuota per universitas. Yang mana pada jalur ini para calon mahasiswa tidak akan dipungut biaya sedikitpun alias gratis. Sudah ngerti? Ngerti, Bu. Kemudian yang kedua ada jalur SBMPTN, yang mana pada jalur ini para calon mahasiswa diwajibkan atau diharuskan untuk mengikuti tes tertulis, sehingga yang menentukan individu tersebut terpilih atau tidak adalah dilihat dari nilai tes tertulis.
yang ia kerjakan. Kekurangannya pada jalur SBMPTN ini, akreditasi sekolah dan prestasi yang dimiliki calon mahasiswa selama bersekolah di SMA tidak terlihat dan tidak masuk dalam pertimbangan penerimaan jalur. Kemudian pada jalur ini sendiri bisa diikuti oleh calon mahasiswa sebanyak 2 kali, yaitu dari tahun yang lulusan sebelumnya juga bisa ikut sama yang lulusan tahun ini. Kemudian ada jalur yang terakhir ya, ada jalur SMMPTN. Selain 2 jalur dari pemerintah tadi, banyak juga PTN yang mengadakan penerimaan calon mahasiswanya sendiri. Untuk materi dan tata cara ujian SMMPTN atau bisa disebut dengan jalur mandiri pastinya berbeda sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh PTN itu sendiri. Namun biasanya tata caranya itu nggak jauh berbeda dari ujian SBMPTN. Kalau calon mahasiswa yang mengikuti jalur mandiri ini yang mengharuskan adanya tes tertulis, maka kemungkinan akan seperti menjalani SBMPTN lagi. Oke, itu saja yang dari penjelasan saya tadi. Apakah dapat dipahami? Bisa, Bu. Mungkin ada yang mau bertanya? Saya mau menyimpulkan aja sih. Iya, Bu. silahkan. Kalau yang saya pahamin berarti kalau SNMPTN itu dia semacam jalur istimewa yang diberikan pihak kampus anggapannya untuk setiap peserta didik yang ada di setiap sekolah di seluruh Indonesia gitu ya, Bu? Ya. Dia semacam harus pakai nilai raport sama prestasinya. Terus kalau misalnya SBMPTN dia jalur tes, cuman itu tesnya kayak memang dari pusat sananya. Berarti anggapannya seluruh universitas itu sama. Lalu kalau misalnya SNMPTN itu dia tes juga sama kayak SBMPTN, cuman bedanya di sini itu kebijakannya dikembalikan ke PTN masing-masing gitu. Ya. Sudah paham, Bu? Terima kasih ya Febri atas kesimpulannya. Selanjutnya kita kembali melempar dadu ya. Iya, Bu, siap, Bu. Mungkin yang sudah melempar tadi yang sudah memilih tidak ikut lagi ya. Mungkin dari Febri duluan ya tadi. Dua, Bu. Dua aja perjuangan yang keras sekali, Bu. Dua. Nah. Ayo, Sinta milih yang nomor berapa? 6, Bu. Nomor 6 ya. Oke, nomor 6 ini ada materi hal-hal yang harus dilakukan ketika kita sudah berkuliah. Apaan, Bu? Bentar ya. Oke, Bu. Oke, jadi hal apa saja sih yang harus kita lakukan ketika kita berkuliah nanti? Jadi di sini ada suatu pendapat ya, menurut Sudarso dalam Triyono tahun 2014 ada banyak hal yang perlu diperhatikan sebagai tips sukses atau yang harus kita lakukan ketika kita berkuliah nanti, yaitu ada 13 tips ya. Iya, Bu. Ya, ada 13 tips. Yang pertama, mengikuti kuliah. Mana kalau kita berkuliah ya secara otomatis kita harus mengikuti kuliahnya. Terus kita harus mengenal dosen juga. Yang kedua, kemudian yang ketiga, menyimak perkuliahan dengan baik. Jangan kalau ada kuliah ada yang tidur, ada yang main HP. Jangan ya. Iya, Bu. Terus yang keempat, mencatat dengan benar. Jadi kalau selama perkuliahan kita harus mencatat. Jangan perkuliahan kita cuma diam, tidur ya kayak tadi, Pak, otomatis dia nggak mencatat. Terus yang kelima, adanya alat bantu perkuliahan. Mungkin sembari takut ketinggalan dalam mencatatnya bisa direkam ya. Iya, Bu. Atau di foto gitu kan bisa juga
Terus uji diri. Terus yang ketujuh ada aktif dalam salah satu kegiatan mahasiswa untuk melatih keterampilan dan kemampuan diri, mengembangkan relasi atau sosialisasi, dan biasanya akan mendukung pekerjaan seseorang. Misalnya ikut dalam himpunan yang ada di kampus itu. Kemudian yang kedelapan, mampu membagi dan menggunakan waktu dengan efektif dan efisien untuk menghasilkan dan kesuksesan studi. Kemudian yang kesembilan, tidak ada baju seragam kuliah seperti seragam sekolah. Tapi dalam tidak ada baju seragam, tapi kita tetap harus menggunakan pakaian yang sopan ya. Jangan ya pakaian yang tidak sopan. Mungkin di sini teman-teman ngerti aja kan seperti apa? Paham Bu. Paham Bu. Kemudian yang ke-10, hasil penilaian prestasi belajar dituangkan dalam indeks prestasi yang disebut dengan IP. Kemudian yang ke-11, perkuliahan bisa dilangsungkan pada pagi hari, siang, sore, atau petang sesuai dengan jadwal yang sudah kalian dapatkan. Enggak seperti SMA ya, mungkin jam 7 masuk, jam 5 keluar. Kemudian yang terakhir nih, tadi saya nyebut ada 13 ya, ternyata ada 12 aja. Setiap kampus itu memiliki budaya kampus tersendiri. Jadi soalnya kamu berkuliah di tempat yang A, si Rima di tempat yang B, tak bisa jadi aturannya itu berbeda. Oke, itu ya, udah bisa dipahami? Bisa Bu, sangat jelas. Oke, kita lemparkan dadu lagi ya. Iya Bu. Misal yang pertama ngocok tapi saya yang terakhir bilang. Aduh, itu. Dua. Hebat tuh. Nah, Saya 6 Bu. Saya 6. sama Bu, sama Lagi, lagi. Kita sudah teriak. Sudah. Oh ya, ulang. Yang tertinggi dari mereka berdua ini. Saya 6 Bu. Dua. Ayo Tri, mau pilih nomor yang mana ya? Kecuali nomor 6 sama nomor 2 ya. Berapa? Kenapa nggak ada ya? Karena nama saya Tri, jadi saya memilih 3. Oh, nomor 3 ya. Benar Bu. Oke, tadi Tri memilih kantong nomor 3 ya. Di sini ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Ya ampun. Tapi kalau dari salah satunya, kalau Tri tadi memperhatikan, mungkin bisa menjawab. Pertanyaan pertama, apa saja sih proses dari penerimaan mahasiswa baru? Proses dalam penerimaan mahasiswa baru itu kalau tidak salah tadi ada 3 Bu. Oh iya benar. Yang pertama SNMPTN yang dengan memperhitungkan nilai rapot ya. Ya benar. Yang kedua SBMPTN Ya, yang dengan tes. ya betul. Kemudian yang terakhir ya SMMPTN. Ya. Ini yang mandiri ya Bu ya. Oh iya betul. Ya, itu Bu, sekian Bu aja. Berarti kamu tadi sangat memperhatikan ya. Ya Bu. Kemudian pertanyaan kedua, apa saja sih bentuk-bentuk dari instansi pendidikan? Apa mungkin Tri tahu? Saya kalau kayak gitu kurang tahu Bu. Kurang nggak tahu sih. Yang pertama aja. Karena belum saya jelaskan juga tadi ya. Tapi mungkin teman-teman yang lain tahu? Nggak tahu Bu. Oh nggak tahu ya. Oke, nanti akan saya jelaskan. Tapi tunggu sampai dia mendapatkan nomornya ya. Oh iya. Oke, selanjutnya kita lempar dadu lagi ya. Saya boleh lagi kamu? Nggak boleh. Jangan Mau 2 kali Bu. Dua. Apa sih ini? Dua kamu. 2. Tiga. Iya, bisa nomor 5 sama 4 ya, Pep. Nomor 1. 5. Oh, yang satu. Yang satu ada nggak Bu? Ya saya sudah ambil kan. Oke, nah ini nih bentuk-bentuk instansi pendidikan. Ada 5 ya. Yang pertama ada akademik, yang kedua ada politeknik, yang ketiga ada sekolah tinggi, keempat ada institut, dan yang terakhir ada universitas. Oke, sebentar ya. Iya Bu. Iya Bu, aman Bu. Oke, jadi yang pertama tadi ada akademik kan? Iya Bu. Jadi jadi akademi itu adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan teknologi atau kesenian tertentu. Akademi terdiri atas satu jurusan atau lebih yang menyelenggarakan program diploma D1
D2, atau D3. Contohnya yaitu Akademi Kepolisian, Akademi Penerbangan, dan Akademi Keperawatan. Kemudian yang kedua ada Politeknik. Jadi Politeknik itu adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam jumlah bidang khusus. Politeknik terdiri dari 3 jurusan atau lebih yang menyelenggarakan program diploma D1, D2, D3, atau D4. Contohnya yaitu Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Samarinda, dan Politeknik Negeri Balikpapan. Kemudian yang ketiga ada sekolah tinggi. Jadi sekolah tinggi itu adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional dan akademik dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Sekolah tinggi terdiri atas 2 jurusan atau lebih yang menyelenggarakan program diploma D1, D2, D3, atau D4. Sekolah tinggi yang memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program spesialis SP1 dan SP2, program strata S1, S2, dan S3. Contohnya dari sekolah tinggi itu apa aja, yaitu ada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STY, terus Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik ada STISIP, dan yang terakhir ada Sekolah Tinggi Teologi STT. Kemudian yang keempat ada institut. Institut itu adalah perguruan tinggi yang di samping menyelenggarakan pendidikan akademik dapat pula menyelenggarakan pendidikan profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian sejenis. Institut terdiri dari 3 fakultas atau lebih yang menyelenggarakan program sarjana S1 atau program diploma, dan masing-masing terdiri atas 2 jurusan atau lebih yang menyelenggarakan 1 atau lebih program studi. Institut yang memenuhi syarat dan dapat menyelenggarakan program magister S2 misalnya, program dokter atau S3, program spesialis SP1 dan SP2. Contoh dari institut di Indonesia yaitu ada Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, dan Institut Teknologi Kalimantan. Terus yang terakhir ada universitas. Universitas adalah perguruan tinggi yang di samping penyelenggarakan pendidikan akademik dapat pula menyelenggarakan pendidikan profesional dalam jumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Universitas terdiri atas 3 fakultas, kelompok IPA atau lebih yang menyelenggarakan program sarjana atau S1, program diploma masing-masing terdiri atas 2 jurusan atau lebih yang menyelenggarakan 1 atau lebih program studi. Universitas yang memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister S2, program dokter S3, program spesialis SP1 dan SP2. Mungkin contoh universitasnya mungkin ada Universitas Mula Warman gitu ya. Terus udah selesai, apakah udah bisa dipahami dari penjelasan saya? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya yang belum memilih siapa ya? Prabu. Aja ya. Jadi sisa nomor 4 sama nomor 1 ya. Tahu milih nomor berapa? 1 sama 4. Bisa berapa, Bu? 1 sama 4. Oh. Jadi karena saya yang terakhir ngambil dari 5 orang, terus saya lahir tanggal 9 dan pada bulan 12. Jadi saya memutuskan untuk memilih nomor 1. Oh iya. Terima kasih Rima. Iya, Bu. Oke. Jadi di sini ada materi yang mana cara memilih jurusan atau program studi. Bentar ya. Iya, Bu. Oke. Jadi memilih jurusan atau program studi di perguruan tinggi tidak boleh dilakukan sembarangan ya, dan asal-asalan, sebab kesalahan dalam memilih jurusan atau program studi ini akan berakibat fatal atau berakibat tidak baik terhadap prestasi dan masa depan yang diinginkan. Yang mana di sini ada 5 cara memilih program studi di perguruan tinggi. Yang pertama, minat dan kemampuan pribadi. Jadi kita harus memilih jurusan itu sesuai dengan minat dan kemampuan kita.
Kemudian yang kedua ada prestasi akademik selama di SMA. Jadi bisa juga kita memilih jurusan dan program studi itu sesuai dengan prestasi apa sih yang pernah kalian dapatkan di waktu kalian sekolah menengah kemarin. Terus yang ketiga kemampuan sosial, ekonomi keluarga dan orang tua atau wali. Jadi misalnya kalian memilih dalam satu jurusan, tidak menutup kemungkinan kemampuan sosial keluarga juga penting ya. Kemudian yang keempat ada peluang kursi pada jurusan yang dituju. Jadi misalnya kalian memilih jurusan itu, peluang kalian masuknya itu juga harus kalian pikirkan. Jangan maksudnya peluang yang maksudnya banyak yang minatin tapi bisa jadi peluang buat kalian itu sedikit. Kemudian yang terakhir ada lokasi, letak, akomodasi ke perguruan tinggi. Mungkin bisa saja kalian lebih memilih lokasinya yang strategis atau yang tidak jauh dari rumah atau yang memang nyaman ditempuh. Oke, apakah penjelasan saya bisa dipahami? Bisa, Bu. Sangat jelas. Oke. Selanjutnya ada materi terakhir ya. Ya, Bu. Dari nomor 4. Yang ini ada perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan perguruan tinggi kedinasan. Nah, apa sih bedanya dari ketiga perguruan tinggi ini? Jadi yang pertama ada perguruan tinggi negeri yang sering disingkat dengan PTN. Jadi perguruan tinggi negeri ini adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah, baik di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen lain milik pemerintah. Contoh perguruan tinggi negeri yang terdapat di Indonesia yaitu ada Universitas Indonesia atau UI, Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Airlangga (Unhair), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Terus ada perguruan tinggi swasta. Yang mana perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau kelompok atau yayasan tertentu. Umumnya perguruan tinggi negeri perguruan tinggi swasta mendapat subsidi dari pemerintah. Tadi tuh perguruan tinggi negeri itu mendapat subsidi dari pemerintah dalam pengelolaannya. Sedangkan berbeda dengan perguruan tinggi negeri swasta, yaitu pembiayaan pengelolaannya dan pelaksanaan pendidikan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi itu sendiri. Terus contoh dari perguruan tinggi swasta itu yang terdapat di Indonesia itu adalah yang pertama ada Universitas Katolik Parahyangan atau UNPAR, ada Universitas Tarumanegara atau UNTAR, ada Universitas Pasundan, dan ada Universitas Pelita Harapan atau UPH, dan ada Universitas Islam Indonesia (UI), Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), dan Institut Teknologi Nasional (ITENAS). Dan yang terakhir ada perguruan tinggi kedinasan atau PTK, yang mana adalah perguruan tinggi ini di bawah departemen selain Departemen Pendidikan Nasional atau merupakan lembaga pendidikan tinggi negeri yang memiliki ikatan dengan lembaga pemerintahan sebagai penyelenggara pendidikan perguruan tinggi kedinasan itu sendiri. Dan di dalam perguruan tinggi kedinasan ini terdapat dua macam, yaitu ada ikatan dinas dan kedinasan. Yang mana ikatan dinas itu seluruh biaya kuliah ditanggung oleh pemerintah atau secara gratis. Prospek ke depan jelas, dapat diangkat jadi CPNS, dan terdapat pemberian uang saku untuk mahasiswa dari istilahnya tunjangan ikatan dinas. Kemudian ada kedinasan, yang mana perguruan tinggi kedinasan ini atau PTK yang berada di bawah naungan departemen namun tidak ada ikatan dinas. Artinya mahasiswanya tetap dipungut biaya kuliah, setelah lulus kuliah bisa jadi PNS dan tidak dapat uang saku. Contoh perguruan tinggi kedinasan itu yang ada di Indonesia itu yaitu adalah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (KUSTAN), Akademi Imigrasi atau AIM, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik,
Akademi Kimia Analisis dan Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil, dan ada Akademi Meteorologi dan Geofisika. Ya, apakah dari penjelasan saya ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, karena materinya sudah habis ya, kita sudah selesai menyampaikan materi tadi. Oke, itu tadi materi yang telah saya sampaikan. Kemudian di sini saya ada satu media lagi ya. Itu ada papan harapan. Jadi di sini teman-teman semua akan menuliskan harapannya di sini. Harapan apa aja yang nanti setelah lulus sekolah yang ingin kalian capai, misalnya jurusan apa yang saya inginkan dan apa aja lah seperti itu. Ya, baik Bu, paham Bu. Oke, sini ada 5 warna. Pink Bu, pink 5 warna pink ya. Ya, Bu. Jauh Bu. Pulpennya oranye, kuning Bu, pulpennya Bu. Hijau. Ada kuning Bu, kuning. Oranye. Babu warna apa? Pink. Warna itu apa sih warna? Ini peach. Warna pink. Pink. Ini. Oh, pink. Oh, saya lihat ini warna pink. Oke, bisa dituliskan ya, mungkin alat tulisnya gantian sama Rima ya. Ya, Bu. Langsung ditempel ya, tempel di mana aja. Mungkin kalau susah tertempel ada ini ya. Mana Bu, mana? bagus lah Bu, harapan saya Bu. Bagus, semoga saya ada pasti ya. Kaya berkah dunia akhirat Bu. Warna putih. Mana Bu? Lambat saya beli Bu. Baru udah 1 huruf Bu. Sabar ya Babu. Jahit laki teman-teman. Ini namanya. Ini, Ebri mau nempel sendiri atau dia bisa temannya? Oh, Iya Pak. Mas, Babu nempel sendiri atau ditempelkan sama tempelkan temannya? aja Bu. Lebih cepat, lebih lambat. Saya nempel ya. Kita udah menunggu. Bisa ya, udah ya. Di mana sih di sini? Iya Bu, di bawah sana Bu. Oke, terima kasih. Semoga apa yang kalian tuliskan di sini tercapai. Amin, 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 ya Allah, amin. Amin. Ini impian kalian kan? Iya Bu, Ya, iya Bu, Bu. iya saya Bu. Saya paling bagus Bu. Iya. Ternyata harapan-harapan kalian Luar biasa. luar biasa ya. Iya Bu. Bu dibacakan coba Bu. Selesai Bu. Bacain dong. Dibacakan kah? Ya Bu. Wow. Jadi Wah, saya bacakan salah satu aja. Iya, ya. Bu. Hmm, Ini tuh warna kuning Bu. Saya Bu. ini. Ya. Tapi Yang saya punya saya aja Bu. lebih tertarik sama yang ini ya. Saya bacakan ya. Ya Bu. Yaitu harapannya masuk jurusan HI dan jadi wanita soleha. Amin. Sekarang kita mungkin masuki tahap pengakhiran. Tapi sebelum saya mengakhiri, saya ingin membagikan lembar refleksi. Oke, nanti lembar refleksinya saya tunggu setelah jam kedua pelajaran ya. Iya Bu. Jangan dirusak. Oke, tidak apa-apa. Terus sebelum kita mengakhiri, mungkin saya ingin mendengar kesan dan pesan dari teman-teman semua. Saya Bu. Oh ya Bu. Om Timpa aja sudah Oh, ya, mungkin Om Timpa ya. Om Timpa layung gambreng. 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 Ini batu kertas aja sudah Bu. Ya, boleh. Kertas. Enggak ada nih masih. Ya sudah saya aja sudah Bu. Aku namanya. Iya. Ya udah, siapa yang Mas, duluan? Mas, Ya, Mas. Pria duluan ya. Pesan saya Bu, kegiatan hari ini sangat seru. Saya juga memperoleh informasi-informasi yang baru, terutama mengenai apa
apa Bu namanya untuk masuk kuliah Iya. nah Bu, jadi saya ada gambaran untuk masuk kuliah itu ada jalur-jalur mana saja, kemudian seru juga karena dengan menggunakan seperti ini Bu, jadi kita lebih penasaran gitu. Terus kesannya semoga kita bisa dapat bimbingan dari Ibu lagi. Saya Bu. Kalau Febri dah Bu. Sudah dulu Bu. Oke, kalau saya sih Bu pesannya semoga Ibu bisa memberikan nanti kami bimbingan lagi seperti ini. Terus Bu, kesannya saya sangat senang ya Bu mengikuti ini karena materi Ibu juga bagus. Ini kan berguna bagi kita nanti kalau kita mau kuliah. Seperti itu Bu, saya kembali lagi. Terima kasih Rima, selanjutnya Saya. ya Febri. Kalau kesan saya hari ini saya luar biasa senang sih Bu karena dapat pengetahuan tentang perguruan tinggi. Kan kita juga sudah SMA nih, waktunya kita untuk memilih gitu mana yang terbaik, apalagi kan kalau ada SNMPTN tadi kayak gitu-gitu, jadi diusahakan supaya bisa masuk jalur undangan gitu-gitu. Terus pesannya semoga nanti kedepannya bisa bertemu lagi di bimbingan kelompok lainnya dengan media yang lebih asik lagi gitu Bu. Itu Terima sih kasih Bu. Febri. Selanjutnya Sinta Tawabo mungkin. Cinta Bu, ya terima kasih. Dari pesan-pesan saya sudah saya dapatkan hari ini itu saya sangat senang sekali Bu karena saya bisa mendapatkan ilmu lagi mengenai sebenarnya tuh dunia perkuliahan itu seperti apa sih. Ternyata dengan dari penjelasan Ibu tuh saya sudah memiliki gambaran gitu Bu, saya ingin memasuki universitas mana. Nah jadi pesan saya semoga Ibu bisa melaksanakan kegiatan seperti ini lagi dengan tema dan media yang lebih menarik lagi Bu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi yang terakhir Labo. Ya, kalau dari saya Bu, kesannya saya sangat senang sekali Bu dapat wawasan kayak gini. Soalnya saya juga tidak tahu harus memilih ke mana. Tapi setelah saya diberikan ini, jadi saya bisa memikir lagi Bu bagaimana untuk kedepannya gitu Bu. Terus untuk pesannya, semoga kita lain kali kita bisa bertemu lagi Bu dengan bimbingan yang lebih menyenangkan lagi gitu. Ya, terima kasih Labo. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada kalian yang telah bersedia mengikuti bimbingan kelompok saya pada hari ini, telah mau meluangkan waktunya. Kemudian mungkin kita tutup dengan berdoa ya. Siapa yang memimpin? Saya Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih pada Rima telah memimpin doa pada kegiatan kita hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam